Sahabat Warta Kota, kembali lagi bersama saya Randy Putra selaku jurnalis dari Warta Kota, Tribun Network. Saat ini sahabat Warta Kota, saya tidak sendiri, saya kedatangan salah satu bintang tamu yang tidak kalah jauh spesial dari bintang tamu sebelum-sebelumnya sahabat Warta Kota. Kali ini saya ingin mewawancari di bidang ranah kesehatan, yakni dengan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Rawamangun, Jakarta Timur, yakni ada Profesor Dr. Agus Dwi Susanto. Selamat siang Pak Dirut. Selamat siang Mas, terima kasih. Iya. Sehat Pak Dirut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dirut, mohon izin Pak, ini kan sekarang di ranah kesehatan ini lagi mungkin banyak diperbincangkan nih Pak. Iya. Mengingat fenomena saat ini Pak, bahwa ada data dari Air Quality Index Pak, bahwa menyebutkan Jakarta Pak di Indonesia ini dia menempati urutan ke pertama Pak, dalam angka 156 pertama di dunia terkait tingkat polusi udara yang buruk. Bahkan pada hari Minggu kemarin tuh Pak, datanya itu lebih kurang tanggal 13 ya, Agustus 2023 itu masih di peringkat pertama, yakni diikuti oleh Dubai dan juga Johannesburg di Afrika Selatan, Pak. Itu bagaimana sih Pak sebenarnya Pak menanggapi fenomena ini dari segi kesehatan, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang akhir-akhir ini kualitas udara di kota Jakarta masuk kategori yang tidak sehat sesuai dengan standar yang tadi disebutkan ya. Untuk pengukuran itu memang bervariasi sumbernya, tapi pada intinya kondisi kualitas udara saat ini termasuk kategori yang tidak sehat. Meskipun kita harus memahami bahwa kualitas udara itu tiap hari bisa berfluktuasi ya. Kadang bisa katakan sehat, kadang yang tidak sehat ya. Tapi memang fakta dan data yang ada menunjukkan beberapa minggu terakhir ini kondisinya tidak sehat. Nah, tentunya ini akan memberikan dampak dilihat dari sisi kesehatan ya. Apa saja dampaknya dari sisi kesehatan itu terbagi atas dampak yang bersifat akut dan dampak yang bersifat kronik. Oke. Kira-kira Pak Dirut, penyakit apa sih ini Pak yang bisa memungkinkan tuh menyerang nih dampak dari polusi ini Pak Dirut? Oke. Jadi kalau kita lihat dampaknya ya pada kesehatan, tadi saya sampaikan ada dua. Dampak yang bersifat akut atau jangka pendek dan dampak yang bersifat jangka panjang atau kronik. Dampak akut ini biasanya muncul dalam beberapa hari ya setelah kita terpajan dari polutan di atas ambang normal. Yang disebabkan umumnya karena gas-gas yang bersifat iritan ataupun partikel yang disebut sebagai particulate matter itu sifatnya juga iritan. Apabila mengenai mukosa termasuk mukosa mata, mukosa kulit, mukosa saluran nafas ini menimbulkan keluhan-keluhan iritasi. Sehingga timbullah keluhan mata merah, gatal, kulit-kulit rasa kering. Kalau masuk ke mukosa saluran nafas hidung dapat menyebabkan hidung berair, bersin-bersin. Ke tenggorokan jadi tenggorokan sakit, terasa nelan sakit. Kemudian batuk dan bisa juga sampai ke saluran nafas bawah timbul keluhan berdahak ya. Dalam beberapa kondisi berikutnya, hal ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem imunitas saluran nafas ya, yaitu terjadinya gangguan mukosiliar, sel-sel imunitasnya terganggu. Akibatnya di dalam partikel polutan yang juga mengandung virus dan bakteri itu dapat menyebabkan risiko terjadinya infeksi karena imunitas kita yang menurun karena polutan. Terjadilah yang disebut sebagai ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ini adalah kondisi yang paling sering ya. Yang kedua, kondisi yang paling sering adalah pada orang-orang yang sudah punya penyakit dasar. Misalnya orang yang sudah punya penyakit asma, orang yang sudah punya penyakit PPOK, angka serangannya akan meningkat apabila terhirup polutan di atas ambang normal, sehingga akan sering keluhan sesak, akhirnya masuk ke IGD rumah sakit, dirawat. Nah, ini ada data buktinya kita di RSUP Persahabatan pada saat riset kami tahun 2019. Data kunjungan pasien yang mengalami serangan asma dan PPOK itu meningkat seiring dengan peningkatan kadar polutan, yaitu PM10. Jadi itu data riset kita. Jadi kalau kadar PM10-nya naik secara signifikan, yang datang ke IGD Persahabatan dengan serangan asma PPOK juga meningkat. Nah, secara statistik juga bermakna. Artinya memang ada korelasinya ini ya. Kemudian dampak akut apalagi yang bisa muncul adalah apabila terhirup gas-gas yang sifatnya asfiksian ya, seperti karbon monoksida.
Kita ketahui karbon monoksida ini mengandung kemampuan untuk mengikat hemoglobin kalau masuk ke dalam darah 300 kali lebih tinggi daripada Hb yang mengikat oksigen. Akibatnya dalam darah kita menjadi oksigennya turun karena mengikat CO tadi itu. Nah, keluhan apa bisa muncul? Sakit kepala, lemes, ya, tidak nyaman badannya, bahkan bisa sampai sesak napas kalau konsentrasi CO-nya sangat tinggi sekali. Itu adalah dampak-dampak yang sering muncul dalam jangka pendek atau akut yang bisa terjadi. Nah, sekarang kita mau bicara lagi dalam jangka panjang. Oke, Ya. Kalau jangka panjang itu kalau orang yang kena polutan terhirup tiap hari, berhari-hari selama beberapa bulan sampai bertahun-tahun. Nah, itu bisa terjadi, ya. Pada kondisi ini akan bisa menyebabkan berbagai penyakit yang dampaknya itu menetap, ya. Misalnya gangguan fungsi paru bisa terjadi. Timbul penyakit asma, sebelumnya nggak pernah asma, karena kena polusi hampir bertahun-tahun jadilah asma. Begitu pula timbul PPOK, penyakit paru kronik, ya. Itu timbul pada sebelumnya nggak pernah punya, jadilah timbul PPOK. Bahkan sampai terjadi kanker paru, ya. Sebelumnya nggak pernah kanker paru, terpajan bertahun-tahun polutan yang tidak sehat, terjadilah kanker paru. Nah, ini bukan hanya sekedar teori. Kita punya data, ya, riset-riset yang sudah pernah dilakukan di Departemen Pulmonologi FKUI RSUP Persahabatan. Contohnya ketika melakukan riset pada penderita PPOK yang tidak merokok, ya, kita survei ternyata ketemulah sekitar 6,9% yang dilakukan di beberapa kota termasuk Jakarta yang kena PPOK tapi tidak merokok. Faktor risiko nomor satunya adalah polusi udara. Kemudian juga kita punya riset tahun 2013. Dari 300 penderita kanker paru yang kita survei, ternyata ada 4% yang faktor risikonya itu polusi. Nggak pernah merokok, nggak punya faktor lainnya. Ternyata faktor penyebabnya yang terkait adalah polusi udara. Nah, itu ada beberapa contoh terjadinya faktor resiko polutan terhadap penyakit dalam jangka panjang. Nah, apakah ada penyakit lain di luar paru? Ada. Karena ternyata polutan itu kalau terhirup, khususnya partikulat matter PM2,5, itu bisa masuk sampai ke dalam darah, terdistribusi ke seluruh tubuh, menyebabkan oksidatif stres, terjadinya inflamasi kronik pada saluran pembuluh darah, sehingga terjadilah resiko penyakit jantung dan stroke, yaitu sudah ada bukti-buktinya. Kemudian juga bisa meningkatkan resiko gangguan kognitif pada anak, itu bisa terjadi. Bahkan riset-riset terbaru menunjukkan ada hubungannya dengan gangguan endokrin atau metabolik, ya. Mungkin demikian gambarannya. Oke, sangat detail sekali sahabat Warta Kota terkait dampak dari polusi tersebut. Tapi Prof, kalau boleh dijelasin Prof, secara terkhusus kan saat ini memasuki musim kemarau nih Prof, ya. Terus dari pemerintah pun juga sudah mengatakan bahwa dampak dari kemarau ini, kemarau panjang ya Dok, ya, itu bisa mengakibatkan salah satunya dampak udara kotor itu. Tapi Prof, kalau misalnya soal data nih Prof, untuk terkhusus di periode yang musim kemarau ini, itu kenaikannya kira-kira berapa persen Prof? Ya. Untuk kasus itu. Kalau kita lihat data yang sekarang ini, memang kami belum melakukan penilaian riset secara khusus, ya. Okay. Karena harus dilakukan kajian dari data-data yang ada. Tapi kalau kita lihat dari kunjungan poliklinik kami tahun bulan April sampai bulan Juli kemarin, untuk kasus ISPA dan pneumonia memang mengalami peningkatan dibanding periode yang sama di tahun 2022. Mungkin peningkatannya sekitar 20-30% lah. Hanya saja kita belum korelasikan apakah peningkatan ini ada kaitannya sama polutan atau tidak. Tentu harus dilakukan penilaian secara uji statistik, ya, hubungannya dengan kadar-kadar polutan di sekitar persahabatan ini. Nah. Kira-kira Prof, saran atau mungkin tips apa sih Prof yang bisa, kita nih orang awam nih, kita kan belum paham secara detail dampaknya itu, mungkin menggunakan masker atau seperti apa Prof? Terima kasih. Ada beberapa saran yang bisa dilakukan pada masyarakat menghadapi polusi udara ini. Tentunya sebelum saran itu dilakukan, yang terpenting nomor satu adalah pemerintah harus aware untuk menurunkan polutan. Karena langkah pertama itu yang paling penting. Polusi udara itu harus diturunkan. Penyebabnya dari kendaraan, dari industri, maka harus dikontrol supaya polutannya turun, ya. Kalau itu bisa diturunkan, risiko penyakitnya kan menjadi turun, ya. Tapi kondisi ini bagaimanapun juga harus dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu ada tips-tips masyarakat. Yang pertama, lakukan pemantauan udara secara berkala tiap hari kalau ingin kita beraktivitas keluar ruangan. Jadi sebelum keluar ruangan, pantau dulu daerah yang Anda kunjungi termasuk polusi atau tidak. Karena kan wilayah Jakarta ini luas.
Ada yang masih sehat, ada yang sudah terpolusi kan seperti. Tapi kalau udah masuk polusi yang tidak sehat, maka pastikan kalau bisa dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, Anda keluar ruangan pakai kendaraan mobil ya misalnya, atau angkutan yang tertutup. Terus AC-nya recirculate dari dalam ke dalam, jangan dari luar. Jangan buka jendela. Nah, ini beberapa strategi kalau pakai kendaraan seperti mobil. Tapi kalau tidak bisa, misalnya harus jalan kaki atau naik sepeda atau naik motor, wajib pakai masker. Masker lagi. Nah, wajib itu kuncinya. Pakailah masker, karena dengan masker dapat mengurangi proteksi dari partikel itu terhirup ke saluran nafas dan paru. Kemudian yang step ketiga adalah pastikan tubuh kita dalam kondisi bagus. Jadi harus selalu menjaga stamina tubuh kita. Tujuannya apa? Supaya daya tahan tubuh kita menjadi baik. Daya tahan tubuh kita menjadi baik, resiko untuk terjadi penyakit menjadi lebih sedikit. Bukan berarti nol, tapi tetap bisa punya resiko, tapi lebih sedikit ya. Apa saja yang bisa lakukan menjaga tubuh yang baik adalah istirahat cukup, makan bergizi, minum yang cukup, menghindari aktivitas yang memperburuk kondisi. Misalnya merokok itu tidak boleh, jangan minum alkohol itu juga tidak boleh. Nah, ini beberapa yang mesti diperhatikan. Yang keempat adalah menjaga kualitas dalam ruangan. Jadi seringkali orang pikir, wah polusi di luar itu jelek, bagus. Tapi yang lebih penting justru dalam ruangan Anda, di tempat kerja, di rumah, di sekolah, pastikan kualitas udara ruangan itu bersih. Kenapa? Kita itulah sebagian besar hidup kita lebih banyak di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Oleh karena itu pastikan dalam ruangan itu tidak terpolusi. Anda bisa ukur pakai alat ukur, dan kalau dia tidak sehat, masuk kualitas yang belum bagus, bisa pakai air purified supaya dalam ruangan bersih, atau pakai tanaman-tanaman yang menghisap polutan seperti lidah buaya ataupun yang lainnya. Ada beberapa contoh bisa dicari ya. Jadi itu langkah yang keempat ya. Yang kelima adalah deteksi dini. Jadi pastikan kalau kita ada keluhan-keluhan dari lagi musim kemarau dan polutan seperti ini, kalau ada gejala-gejala pernapasan, segera ke dokter supaya tidak tambah buruk. Kalau gejala dini diobati lebih bagus, lebih cepat sembuh. Kalau telat datang ke dokter, bisa lebih parah. Oleh karena itu harus melakukan deteksi dini dan segera berobat. Mungkin itu ada 5 langkah buat masyarakat bagaimana menghadapi polusi saat ini. Ya, demikian. Terima kasih banyak Prof. Agus atas waktunya, Prof. Itu sangat bermanfaat sekali, sahabat Warta Kota. Jadi itu secara rinci 5 sudah dirangkum ya untuk saran kita ke depannya untuk antisipasi agar kita terhindar dari bahaya dampak dari polusi udara. Yang terakhir, Prof, mungkin ada kata-kata yang bisa disampaikan ke sahabat Warta Kota di rumah dan dimanapun itu. Kepada seluruh masyarakat, jaga kesehatan dan selalu pantau kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Selalu pakai masker bila Anda beraktivitas di luar rumah. Dan jaga stamina tubuh Anda dengan makan bergizi, istirahat cukup, dan minum yang cukup, serta tidak merokok dan tidak minum alkohol. Demikian. Ya. Terima kasih Prof. Agus atas waktunya, Prof. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.